Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Napisah dengan NIM 2311162200045. Saya dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Linguistik Umum yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Sini saya akan membahas 6 tataran linguistik. Yang pertama, fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtunan bunyi-bunyi bahasa. Fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Fonetik terbagi menjadi 3, antara lain: yang pertama ada fonetik artikulatoris, mempelajari bagaimana mekanisme alat bicara ketika menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua ada fonetik akustik, itu menganalisis rambatan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang ketiga ada fonetik auditoris, yaitu kajian bahasa tentang cara penerimaan bunyi bahasa oleh telinga. Sedangkan fonemik mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang berfungsi membedakan makna kata. Jika bunyi itu membedakan makna, bunyi tersebut adalah fonem. Dan variasi suatu fonem yang tidak membedakan makna disebut alofon. Tataran linguistik selanjutnya adalah morfologi. Morfologi adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari proses pembentukan dan perubahan kata. Objek kajian morfologi yaitu kata. Dilihat dari proses penciptaannya, kata-kata memiliki elemen pembentuk yang dapat berupa leksem, proleksem, afiks, partikel, atau klitik. Dilihat dari perspektif pemahaman terhadap kata sebagai sebuah konstruksi, kata-kata itu terdiri atas elemen-elemen yang disebut morfem. Kemudian ada klasifikasi morfem. Yang pertama ada morfem bebas dan terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam penuturan. Contohnya bentuk makan dan pulang. Sebaliknya, morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam penuturan. Misalnya ber dan me. Morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat. Misalnya berpulang dan memakan. Yang kedua ada morfem utuh dan terbagi. Semua morfem dasar bebas termasuk morfem utuh seperti hujan, pohon, manusia. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari 2 buah bagian yang terpisah. Contohnya ke dan an pada kata kehujanan, kemudian pe dan an pada kata pepohonan. Yang ketiga ada morfem segmental dan suprasegmental. Semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Yang keempat ada morfem beralomorf zero, yaitu morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun unsur suprasegmental, melainkan berupa proporsional. Yang kelima ada morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Contoh morfem bermakna leksikal adalah morfem seperti hitam yang memiliki makna berupa warna. Kemudian yang dimaksud morfem tak bermakna leksikal adalah morfem-morfem afiks seperti ber, me, ter yang tak memiliki makna jika tidak digabungkan dengan morfem lain. Selanjutnya ada proses morfologi yang meliputi afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan pemendekan. Yang pertama ada afiksasi atau penyembuhan, ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada prefiks atau awalan, contohnya ber pada kata bermain. Kemudian ada infiks atau sisipan, contohnya l pada kata pelatuk dan ma pada kata jemari. Kemudian ada sufiks atau akhiran, contohnya an pada kata satuan. Kemudian ada konfiks, contohnya ke-an pada kata kehujanan. Kemudian ada klofiks, contohnya per-an pada kata persatuan. Proses morfologi selanjutnya adalah reduplikasi atau perulangan.
Reduplikasi penuh, contohnya meja-meja. Reduplikasi sebagian, contohnya lelaki. Reduplikasi ubah bunyi, contohnya bolak-balik, sayur-mayur, compang-camping. Dan kemudian ada reduplikasi berimbuhan, contohnya pepohonan. Proses morfologi selanjutnya adalah komposisi, yaitu kata majemuk. A tambah B sama dengan AB, contohnya naik haji. Kemudian ada idiom, A tambah B sama dengan C, contohnya ringan tangan. Proses morfologi selanjutnya adalah pemendekan. Ada dua, yaitu singkatan dan akronim. Singkatan contohnya ULM, singkatan dari Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian akronim contohnya Wagub, akronim dari Wakil Gubernur. Tataran linguistik selanjutnya adalah sintaksis. Sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang membahas tentang kaidah pembangunan kata menjadi satuan gramatikal yang lebih besar yang disebut frasa, klausa, dan kalimat. Satuan terkecil dalam sintaksis adalah frasa, yaitu dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi. Kemudian ada jenis-jenis frase. Yang pertama ada frase eksosentrik, frase yang tidak bisa berdiri sendiri atau menggantikan unsur lain. Contohnya dari kalimat dia berdagang di pasar. Komponen di maupun komponen pasar tidak bisa berdiri sendiri ataupun saling menggantikan. Yang kedua ada frase endosentrik, frase yang bisa menggantikan kedudukan unsur lain seluruhnya. Contohnya, nenek sedang membaca komik di kamar bisa berubah menjadi nenek membaca komik di kamar. Komponen membaca dapat menggantikan kedudukan frase sedang membaca. Yang ketiga ada frase koordinatif, yaitu frase yang komponen pembentuknya terdiri dari dua komponen atau lebih yang sama dan sederajat, dan secara potensial dapat dihubungkan oleh konjungsi koordinatif. Contohnya, jauh atau dekat, sehat dan kuat. Yang keempat ada frase apositif. Frase yang kedua komponennya saling merujuk sesamanya dan dapat dipertukarkan. Contohnya, Pak Budi, guru saya suka buah apel. Guru saya, Pak Budi, suka buah apel. Komponen guru saya dan Pak Budi dapat dipertukarkan tanpa mengubah makna kalimat. Kemudian ada klausa. Klausa adalah potensi kalimat. Klausa sama dengan kalimat, hanya saja di akhir tidak ada tanda baca titik, tanya, ataupun tanda seru. Contohnya adalah Ibu dan Wati memasak ketika ayah memancing, sedangkan Budi belajar. Nah, ada 4 klausa dalam kalimat tersebut. Yang pertama ada ibu memasak, yang kedua Wati memasak, yang ketiga ayah memancing, yang keempat Budi belajar. Jenis klausa, yang pertama ada klausa bebas, kemudian yang kedua ada klausa terikat, yang ketiga klausa verbal, keempat klausa nominal, kelima klausa adjektifal, yang keenam klausa adverbia, yang ketujuh klausa preposisi. Kemudian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari satu atau lebih kata yang membentuk sebuah pikiran atau gagasan yang utuh dan bermakna. Kalimat dapat berupa pernyataan, pertanyaan, perintah, ataupun seruan. Kalimat terdistorsi dari unsur sintaksis seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Jenis-jenis kalimat, yang pertama ada kalimat inti dan kalimat non-inti, yang kedua kalimat tunggal dan kalimat majemuk, yang ketiga kalimat mayor dan kalimat minor, yang keempat kalimat verbal dan non-verbal, yang kelima ada kalimat bebas dan kalimat terikat. Tataran linguistik selanjutnya adalah wacana. Wacana berarti tuturan atau perkataan. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan tertinggi. Secara struktural, wacana terdiri dari minimal 2 kalimat. Sedangkan secara fungsional, wacana bisa saja hanya terdiri dari satu kalimat jika memiliki makna atau konsep yang lengkap. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Hanya satu kalimat, tetapi kita dapat memahami maknanya. Unsur internal wacana yaitu kata, kalimat, teks, dan konteks. Unsur eksternal wacana ada implikatur dan presuposisi. Alat-alat wacana ada konjungsi, kata ganti,
dan elipsis. Jenis wacana berdasarkan media ada dua, yaitu wacana lisan dan wacana tulisan. Jenis wacana berdasarkan jumlah pesertanya ada 3. Yang pertama monolog, yang kedua dialog, yang ketiga palilog. Kemudian jenis wacana berdasarkan tujuannya ada deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Selanjutnya ada syarat-syarat wacana. Yang pertama ada kohesi atau kesatuan. Sebuah wacana dikatakan memiliki kesatuan jika semua kalimat yang membangun paragraf dalam wacana tersebut mendukung sebuah pikiran utama atau satu pokok pikiran. Yang kedua ada kohesi atau kepaduan. Kepaduan sebuah paragraf dalam wacana dapat dilakukan dengan cara mengulang bagian kalimat yang dianggap penting, menggunakan kata ganti dan kata atau frase transisi. Yang ketiga adalah kelengkapan. Suatu wacana dikatakan lengkap apabila terdiri dari paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Yang keempat, memiliki topik, tema, dan judul. Selanjutnya ada contoh wacana kohesi tidak koherensi, yaitu pada kalimat Ani pergi ke pasar, dia membeli sayur, akan tetapi uangnya tidak cukup, jadi mereka kembali tanpa membeli sayur. Yang kedua, contoh wacana kohesi, koherensi. Ani pergi ke pasar, dia membeli sayur, akan tetapi uangnya tidak cukup, jadi dia kembali tanpa membeli sayur. Yang ketiga ada wacana tidak kohesi, koherensi. Dicari perempuan minimal 18 tahun, asisten rumah tangga, hubungi 0811 1111 1010. Tataran linguistik selanjutnya ada semantik. Semantik merupakan bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandainya dan mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Jenis makna dalam semantik, yang pertama ada makna gramatikal. Contohnya adalah kata bau kencur dalam kalimat Obi mendapat julukan bau kencur di perusahaan ini. Memiliki makna konotatif yaitu baru mulai dan belum banyak. Yang kedua ada makna leksikal. Contohnya pada kata celana memiliki makna leksikal yaitu pakaian luar yang menutup pinggang sampai mata kaki. Yang ketiga ada makna kontekstual. Contohnya dalam kalimat dia makan nasi goreng, makna kontekstual adalah nasi goreng menunjukkan bahwa dia makan nasi goreng. Yang keempat ada makna referensial. Contohnya dalam kalimat tujuannya di sini. Makna referensial adalah sini yang menunjukkan tempat tujuan. Yang kelima, makna non-referensial adalah makna yang tidak mempunyai referen. Contohnya dan, atau, karena, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya adalah relasi makna. Yang pertama ada sinonim. Misalnya antara kata betul dengan kata benar, dan antara kalimat Bayu menendang bola dengan bola ditendang Bayu. Kemudian yang kedua ada antonim. Misalnya kata mati berantonim dengan kata hidup, dan kata membeli berantonim dengan kata menjual. Yang ketiga ada polisemi, lebih dari satu makna. Umpamanya kata kepala yang setidaknya mempunyai makna bagian tubuh manusia dan memiliki makna juga sebagai ketua atau pemimpin. Yang keempat ada homonim. Umpamanya antara kata bisa yang berarti racun ular dan kata bisa yang berarti sanggup, dan juga antara kata mengurus yang berarti mengatur dan kata mengurus yang berarti menjadi kurus. Yang kelima ada hiponim. Umpamanya antara kata merpati dan kata burung. Di sini kita lihat makna kata merpati tercakup dalam makna kata burung. Kita dapat mengatakan merpati adalah burung, tetapi burung bukan hanya merpati. Yang keenam ada ambiguity. Contohnya buku sejarah baru. Bisa bermakna buku sejarah itu baru terbit atau buku itu isinya memuat sejarah baru. Yang ketujuh ada redundansi atau berlebihan. Contohnya Alisa mengenakan baju berwarna hitam. Tidak akan berbeda maknanya bila dikatakan Alisa berbaju hitam. Makna bentuk pertama disebut redundansi. Yang kedelapan ada homograf. Misalnya apel yang bermakna buah dan apel yang bermakna upacara. Yang kesembilan ada homofon. Misalnya
Bang, antarkan saya ke bank. Kemudian ada jenis perubahan makna. Yang pertama, meluas dan menyempit. Makna meluas dan menyempit merujuk pada perubahan makna kata dari yang lebih khusus menjadi lebih umum, atau sebaliknya, dari yang lebih umum menjadi lebih khusus. Yang kedua ada peyoratif dan amelioratif. Peyoratif adalah perubahan makna kata menjadi lebih jelek atau lebih rendah dibandingkan makna semula atau sebelumnya. Kemudian amelioratif di sisi lain adalah peningkatan nilai makna dari makna yang biasa atau buruk menjadi makna yang baik. Ketiga ada asosiatif. Contohnya, surat itu lalu dimasukkannya ke dalam amplop. Kemudian ternyata orang itu mau juga diberi amplop untuk memperlancar segala urusan. Kata amplop pada kedua kalimat tersebut mempunyai makna yang berbeda, akan tetapi makna kedua kata tersebut masih berhubungan. Yang keempat ada sinestesia. Ialah kata yang mengalami perubahan makna akibat pertukaran tanggapan dua indera, misalnya dari indera penglihatan ke indera pendengar, dari indera perasa ke indera pendengar, dan sebagainya. Yang kelima, ada perubahan makna total. Contohnya, dahulu kala ceramah bermakna cerewet, kini ceramah bermakna pidato atau uraian yang disampaikan di depan banyak orang. Tataran linguistik selanjutnya adalah pragmatik. Pragmatik ialah penyelidikan bahasa yang menyangkut seluk-beluk penggunaan bahasa dan fungsinya. Di dalam pragmatik terdapat tindak tutur, konteks, hakikat implikatur, dan dieksis. Yang pertama ada tindak tutur. Tindak tutur adalah teori yang mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penutur kepada mitra tuturnya dalam berkomunikasi. Artinya, tuturan baru bermakna jika direalisasikan dalam tindakan komunikasi nyata. Selain sebagai tindakan individual, tindak tutur juga merupakan tindakan sosial. Sebagai tindakan individual, tindakan tutur merupakan perbuatan ekspresif, yaitu perilaku penutur mengungkapkan maksudnya secara verbal. Sebagai tindakan sosial, tindak tutur merupakan perbuatan komunikatif, yaitu perbuatan penutur menjalin komunikasi secara verbal dengan mitra tutur. Selanjutnya ada konteks. Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Selanjutnya ada hakikat implikatur. Hakikat implikatur adalah makna yang terselubung dari sebuah tuturan yang diucapkan penutur atau mitra tutur. Implikatur memberikan penjelasan eksplisit mengenai cara memaknai lebih dari sekedar apa yang sebenarnya diucapkan. Implikatur percakapan juga merupakan adanya keterkaitan antara ujaran-ujaran yang diucapkan antara dua orang yang sedang bercakap-cakap. Keterkaitan ini tidak tampak secara literal, tetapi hanya dipahami secara tersirat. Yang terakhir ada dieksis. Dieksis adalah istilah teknis untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Dieksis berarti penunjukan melalui bahasa. Untuk linguistik yang dipakai untuk menyelesaikan penunjukan disebut ungkapan dieksis. Ketika Anda menunjuk objek asing dan bertanya apa itu, maka Anda menggunakan ungkapan dieksis itu untuk menunjuk sesuatu dalam suatu konteks secara tiba-tiba. Ungkapan dieksis kadangkala juga disebut indeksia. Ungkapan-ungkapan itu berada di antara bentuk-bentuk awal yang dituturkan oleh anak-anak yang masih kecil dan dapat digunakan untuk menunjuk orang dengan dieksis persona, ku, dan mu, atau menunjuk tempat dengan dieksis spasial, di sini, di sana, atau untuk menunjuk waktu dengan dieksis temporal seperti sekarang dan kemudian. Nah, demikian tadi adalah paparan materi mengenai 6 tataran linguistik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.